Enggak pernah saya pilih salaman sama apa? Apalagi sama pegawai saya, nggak mungkin lah. Itu Bapak terlewat atau Bapak memang pilih-pilih untuk Enggak pernah saya pilih salaman sama apa? Apalagi sama pegawai saya, nggak mungkin lah. Kalau private jet itu karena satu biasanya ya, saya lupa ya. Biasanya itu memang bandaranya kan bukan bandara yang bisa dilandasi komersial, ya kan? Satu. Yang kedua itu kan private jetnya siapa namanya? Kementerian Perhubungan, kalibrasi. Kementerian Perhubungan. Jadi kantong kanan kan kantong kiri gitu loh. Kementerian private jetnya Kementerian Perhubungan. tapi tetap APBN dong Pak. Oh iya, APBN PU pindah ke APBN-nya Kementerian Perhubungan. Berarti nggak efisien dong. Kok bisa? Ya, Dari mana? kan private jet itu. Iya, tapi Kan harus bukan. Nggak gini, makanya saya tadi mengatakan bandaranya bukan bandara komersial. Maksudnya bukan komersial itu nggak ada penerbangan komersial ke situ, ya kan? Kemudian bukan private jet saya harus ngambil dari swasta, enggak. Saya ngambil khusus dari kementerian lain, sehingga kemudian kantong kiri masuk kantong kanan gitu loh. Bukan kemudian uang itu di kantong siapa, enggak, di kantongnya Kementerian Perhubungan, kantongnya Pak Dudi Purwagandi, bukan di kantong saya gitu. Itu aja. Kritik katanya. Dari komunikasi Iya, komunikasi yang mana? Ya terlalu selengean katanya. Ya gimana, saya ini asalnya dari Jawa Timur dan swasta, gimana nggak selengean gitu. Katanya pengkritik Bapak banyak yang kena doxing Pak. Ada Doxing itu apa? Pak. Doxing itu kayak ancaman gitu-gitu Pak. Dibuka identitasnya gitu, Iya, identitas. Bagaimana? Gue pegiat. Kita minta tanggapan aja Pak. Saya ini loh pegiat media sosial, enggak. Gimana saya tahu artikel doxing ini Mbak yang jelasin. Yang ngerti saya gitu. Saya nggak pernah komentar apa-apa kan. Enggak, saya bukan pegiat media sosial. Ini doxing ini kosakata baru bagi saya. Enggak Mbak, saya enggak. Demi Allah, demi Rasulullah, saya itu. Padahal saya bilang saya masih muslim kan. Terus saya bilang demi Allah Rasul, saya bohong kan, nggak mungkin lah. Ya, enggak lah, enggak ada. Ya. Bapak itu gimana Pak? Ketika mana? Yang mengkritik Bapak, Bapak sana itu gimana Pak? Apakah menerima kritik dari mereka? Nggak ada masalah, kritik itu kan bagus. Kritik itu bagus, membuat saya lebih bisa memperbaiki diri sendiri ke depan. Nggak ada masalah. Tapi dapat atensi dari Presiden nggak Pak? Soal? Soal kritikan yang terhadap Bapak di media sosial. Tadi? Iya. Nggak ada Tadi sih. atau sebelumnya dipanggil gitu Pak, dapat arahan dipanggil. Nggak ada. Nggak. Belum ada. Nggak. Ada Belum kabar ada, Bapak ke dari Safol nanti Pak, khusus Pak, itu tanggapannya gimana? Apa ada evaluasi yang dilakukan? Waduh, lo itu masa gua ngalah-ngalahin presiden, itu hak berbeda kita bos, ampun. Tapi udah Bos, pernah dipanggil Pak ampun. untuk evaluasi gitu misalnya Pak? Kalau dipanggil ya sering tiap saat. Tapi nggak ada urusan begituan. Terkait permasalahannya kemarin Pak, Gaya komunikasi Bapak dikritik Pak katanya untuk Apaan? gaya komunikasi Bapak. dikritik katanya. Kayak komunikasi, Iya, kan? komunikasi yang mana? Ya terlalu selengean katanya. Ya gimana, saya ini asalnya dari Jawa Timur dan swasta, gimana nggak selengean itu lah. Cukup ya. Kecuali sesuatu yang teknis banget baru saya akan serius. Kalau ini kan bukan sesuatu yang serius, ya hoax semua gimana kalau saya? Ya Pak, hati-hati Pak. Sekarang ini KUHP baru, ya agak soft, lebih menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan ya udah nyerah, sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Yang pertama itu kan memang sudah ditahan sejak di kepolisian kan, jadi dilanjutkan. Pak Febri itu kan belum ditahan oleh polisi, dan penyidikannya diserahkan kepada Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Agung melanjutkan penyidikan itu. Dalam perkembangannya bisa aja penyidik kemudian memutuskan bahwa Pak Febri itu harus ditahan. Jadi itu sabar aja. Perkembangannya itu kan tahap demi tahap. Dan berdasarkan KUHP baru, tiap satu keputusan penyidik itu dapat di-challenge ke pengadilan. Beda dengan dulu, kalau KUHP lama kan nggak bisa. Jadi kalau seorang itu ditahan, itu kan karena alasan tertentu. Kemudian khawatir melarikan diri, kedua menghilangkan barang bukti, ketiga khawatir mengulangi kejahatan. Kalau misalnya ditetapkan, ya orang yang ditetapkan ditahan kan bisa
melakukan perlawanan ke pra peradilan. Jadi KUHP baru ini sudah tidak begitu menekankan lagi pada penahanan, kecuali memang dirasakan perlu. Kalau ditahan pun bisa di-challenge. Misalnya bupati melakukan tuduhan korupsi, dituduh korupsi, terus ditahan dengan alasan supaya dia tidak mengulangi perbuatannya. Bagaimana mengulangi perbuatannya? Dia udah nggak jadi bupati lagi. Itu salah contoh. Jadi coba kita lihat aspek ini. Sekarang ini KUHP baru, ya agak soft, lebih menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan ya udah nyerah, sekarang ditahan bisa dilawan di pra peradilan. Anda misalnya Anda wartawan misalnya ditahan karena dituduh melanggar undang ITE misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHP. Ini soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja. Ya. Terkait pengacara Hotman Paris, Prof, yang menjadi Hotman jangan dikomentar. Pak Febri mengaitkan dengan presiden itu gimana, Prof? Mana? Hotman Paris yang ingin menjadi kuasa hukum Pak Febri tapi mengaitkan dengan presiden. Ya kalau Hotman jadi penguasa ya kita hormati ya tugas beliau sebagai advokat. Advokat itu kan penegak hukum juga, kedudukannya sama seperti jaksa, polisi, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan. Jadi kalau apa yang disampaikan Pak Hotman kepada publik ya kita hormati, itu sebagai bagian dari tugas beliau sebagai seorang lawyer, advokat yang membela kliennya. Wajar aja ya. Tapi mengaitkan dengan presiden karena sudah lama menjadi kuasa hukum Pak Prabowo, jadi turun tangan untuk bagaimana? Pengacara Pak Febri. Kan saya tidak tahu, enggak masalah itu. Ya, kecuali masalah perdata. Kalau perdata misalnya perusahaan A, perusahaan B. Saya dulu lawyernya B, melawan perusahaan A. Belakangan saya jadi lawyernya sebaliknya, itu nggak boleh. Ini kan pidana kan bukan Pak Prabowo pribadi. Pak Prabowo presiden, bukan pribadi beliau. Jadi tidak ada masalah dengan Pak Febri. Enggak melanggar kode etik advokat. Pak, tapi kalau cukup. penetapan tersangka Bapak Presiden nggak sih, Pak? Halo Bapak Presiden Republik Indonesia, halo Bapak Jaksa Agung, halo Bapak Kapolri, halo Bapak Kapolda Metro Jaya. Dengan ini Hotman menyatakan permohonan maaf kalau ada ucapan atau tindakan saya yang kurang berkenan pada waktu konferensi pers, pada waktu setelah selesai pemeriksaan tersangka mantan Jampitsus di Kejaksaan Agung pada tanggal 17 Juli 2026. Ya, apapun yang saya ucapkan murni hanya dari aspek kepengacaraan, tidak ada motivasi atau keterlibatan politik apapun. Ya, murni hanya skill sebagai pengacara yang tugasnya adalah berusaha melindungi kliennya secara hukum. Sekali lagi, Bapak Presiden RI, Bapak Jaksa Agung, Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Metro Jaya, sekali lagi Hotman minta maaf. Sekian dan terima kasih. Bayangin orang yang kebanggaannya presiden tiba-tiba dikriminalisasi, bahkan tanpa pamit sama presiden. Saya melihat benar-benar saya merasa miris. Karena apa? Jampitsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo karena dengan dia mendapatkan, negara mendapatkan sebagai Satgas PKH 300 triliun. Kemudian dalam satu tahun. Kemudian pengembalian kerugian negara dapat 130 triliun. Sudah 430 triliun kembali dibanggakan oleh presiden. Bayangin orang yang kebanggaannya presiden tiba-tiba dikriminalisasi, bahkan tanpa pamit sama presiden. Karena waktu saya di Singapura saya bikin akun bahwa nggak mungkin presiden nggak tahu. Ternyata enggak. Itu 430 triliun. Lu bayangin coba. Disitulah saya merasa marwah dari klien saya
yang sampai sekarang hubungan baik, saya merasa tertantang. Walaupun saya namanya jadi sedikit, karena 90% follower saya biasanya semua kasus viral yang melanggar hak asasi gue yang pegang gratis. Semua, termasuk Anda tahulah, semua yang di Indonesia ini. Mereka kalau ke Komnas nggak laku kasusnya. Kalau saya yang viral, bom, bom, bom. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.